Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Rio Pradana, Ririn Aprilia, dan Maisa Ramesya. Kami akan mempresentasikan tentang asas-asas pendidikan. Asas-asas adalah dasar atau hukum dasar yang berprinsip menjadi acuan berpikir seseorang dalam mengambil keputusan yang penting dalam kehidupan. Sehingga asas pendidikan merupakan sesuatu kebenaran yang menjadi dasar atau tumpuan berpikir, baik pada tahap perancangan maupun pelaksanaan pendidikan. Fungsi dan tujuannya adalah untuk peserta didik mendapat kebebasan untuk memilih pendidikan dan keterampilan yang diminatinya di semua jenis, jalur, dan jenjang pendidikan yang disediakan oleh pemerintah sesuai peran dan profesinya dalam masyarakat. Peserta didik dapat kebebasan untuk memiliki pendidikan kejuruan yang diminatinya agar dapat mempersiapkan diri untuk memasuki lapangan kerja di bidang yang diinginkan. Peserta didik memiliki kecerdasan yang luar biasa diberikan untuk memasuki program pendidikan dan keterampilan sesuai dengan gaya dan irama belajarnya. Kemudian, peserta didik yang memiliki kelainan fisik atau mental memperoleh kesempatan untuk memilih pendidikan dan keterampilan sesuai dengan kekurangan yang disandang agar dapat menjadi manusia yang mandiri. Dan yang terakhir, peserta didik di daerah terpencil mendapat kesempatan untuk memperoleh pendidikan dan keterampilan agar dapat berkembang menjadi manusia yang memiliki kemampuan dasar yang memadai. Macam-macam asas pendidikan. Yang pertama, asas Tuturi Handayani. Asas Tuturi Handayani memiliki makna tuturi yang berarti mengikuti perkembangan sang anak dengan penuh perhatian berdasarkan cinta kasih dan tanpa pamrih. Dan Handayani mempengaruhi dalam arti merangsang, memupuk, membimbing, dan menggairahkan anak agar sang anak mengembangkan pribadi masing-masing melalui disiplin pribadi. Arga 2011 dalam Jurnal Ilmu Pendidikan. Asas Tuturi Handayani yang dikembangkan oleh Ki Hajar Dewantara. Menurut asas ini, dalam penyelenggaraan pendidikan, seorang guru merupakan pemimpin yang berdiri di belakang dengan bersemboyan Tuturi Handayani, yaitu tetap mempengaruhi dengan memberi kesempatan kepada anak didik untuk berjalan sendiri dan tidak terus-menerus dicampuri, diperintah atau dipaksa. Yang kedua, asas belajar sepanjang hayat. Pada dasarnya, manusia adalah makhluk yang tidak pernah sempurna. Dia selalu berkembang mengikuti perkembangan yang terjadi di lingkungan kehidupannya. Jadi, implikasi dari kemajuan ilmu dan teknologi yang amat pesat tersebut ialah seorang dituntut untuk mau dan mampu belajar sepanjang hayat. Asas belajar sepanjang hayat, lifelong learning, merupakan sudut pandang dari sisi lain terhadap pendidikan seumur hidup. Lifelong education, asas belajar sepanjang hayat merupakan sudut pandang dari sisi lain terhadap pendidikan seumur hidup. Ini sesuai dengan hadis Nabi Muhammad SAW yang tidak asing lagi di telinga. Beliau bersabda yang artinya tuntunlah ilmu dari buayan sampai meninggal dunia. Dalam latar pendidikan seumur hidup, proses belajar mengajar di sekolah seharusnya mengembang sekurang-kurangnya dua misi, yaitu satu, memberikan pembelajaran kepada peserta didik dengan efisien dan efektif, dan yang kedua, meningkatkan kemauan dan kemampuan belajar mandiri sebagai dasar dari belajar sepanjang hayat. Masuk ke macam yang ketiga, asas kemandirian dalam belajar. Asas kemandirian dalam belajar. Kaitan asas kemandirian dengan asas lain, baik asas Tuturi Handayani maupun BSH, secara langsung berkaitan. Asas Tuturi Handayani pada prinsipnya bertolak dari asumsi kemampuan siswa untuk mandiri, termasuk mandiri dalam belajar. Asas
biasa hanya dapat diwujudkan apabila didasarkan pada asumsi bahwa peserta didik mau dan mampu mandiri dalam belajar, karena tidak mungkin seorang belajar sepanjang hayatnya apabila selalu tergantung dari bantuan guru ataupun orang lain. Asas Tutmuri Handayani dan asas belajar sepanjang hayat secara langsung sangat erat kaitannya dengan asas kemandirian dalam belajar. Asas Tutmuri Handayani didasarkan pada asumsi bahwa dalam kegiatan belajar mengajar, peserta didik mampu dan untuk mandiri dalam belajar. Terdapat beberapa strategi belajar mengajar yang dapat mengembangkan kemandirian dalam belajar, yaitu cara belajar siswa aktif, belajar dari modul, paket belajar, dan sebagainya. Dan yang terakhir, yang keempat, asas alam takambang jadi guru. Asas alam takambang jadi guru berasal dari falsafah masyarakat Minangkabau. Falsafah alam takambang jadi guru adalah merujuk kepada sumber belajar sekaligus sebagai sumber ilmu. Intinya, bahwa alam sekitar dapat menjadi sumber belajar bagi kita dalam kehidupan sehari-hari. Penerapan azas-azas pendidikan dalam keseharian keadaan yang ditemui sekarang yaitu usaha pemerintah memperluas kesempatan belajar telah mengalami peningkatan. Usaha pemerintah dalam pengadaan dan pembinaan guru dan tenaga kependidikan pada semua jalur, jenis, dan jenjang agar mereka dapat melaksanakan tugasnya secara proporsional. Usaha pembaharuan kurikulum dan pengembangan kurikulum dan isi pendidikan. Usaha pengadaan dan pengembangan sarana dan prasarana yang semakin meningkat. Pengadaan buku ajar yang diperuntukkan bagi berbagai program pendidikan masyarakat, usaha pengadaan berbagai program pembinaan generasi muda, usaha pengadaan berbagai program pembinaan keolahragaan, usaha pengadaan berbagai program peningkatan peran wanita, pengembangan penerapan azas-azas pendidikan, mengembangkan komunikasi dua arah, mengembangkan peranan pendidik menjadi fasilitator, informator, motivator, dan organisator. Mengembangkan tujuan belajar menjadi learning to know, learning to do, learning to live together, dan learning to be. Upaya penerapan pembinaan guru dan tenaga pendidikan di semua jalur, jenis, dan jenjang pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan. Pengembangan sarana dan prasarana sesuai dengan perkembangan ilmu dan teknologi. Pengembangan kurikulum dan isi pendidikan sesuai dengan perkembangan ilmu dan teknologi, serta pengembangan nilai-nilai budaya bangsa. Pengembangan buku ajar sesuai dengan tuntutan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta perkembangan budaya bangsa. Baiklah, sekian dari kami. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.